Maka bapak-bapak besok Ramadan jika punya istri warna kulitnya pengen putih, hari raya nggak usah dibawa ke salon, biayanya besar. Itu bedak yang harganya 320.000, Reprodulti, Masari Ayu, Wanda, Mars, Gold, Sport, NL, Latulit, Merbela, Tulsi, Fiksi, mahal. Udah suruh puasa aja, insya Allah. Bersih batin, bersih juga zahir. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Al-Jai wal Hikam Alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Qur'an. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Tahmid beserta seluruh panitia Ramadan, pimpinan yayasan, penasehat, para orang tua, hadirin hadirat, shaimin, shaimat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu terus berputar, kita sudah berada di hari ke-18. Dalam sepekan ada malam istimewa, malam Jumat. Dalam setahun ada bulan istimewa, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam istimewa yang jika kita mendapatkannya malam itu sama dengan kita beribadah selama 1000 tahun. Di bulan itu juga ada malam Nuzulul Quran. Semua agama punya kitab suci. Ada kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ada juga Tripitaka, ada juga Weda, ada juga Tautehking, ada juga Serat Centani, Darmo Gandul, dan lain-lain. Dinamakan kitab suci karena isinya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam hidup manusia butuh sandang, butuh pangan untuk menopang kehidupan. Al-Quran berbicara tentang itu. Fakulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Al-Quran mempersilahkan kita manusia makan, minum.
Tapi kitab suci itu sebagai pedoman hidup kita, memberi arahan wala tusrifu, jangan berlebihan. Sebab yang mengatur agama itu Allah tidak suka kepada hambanya yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang suka berlebihan. Maka Ramadan, rohani kita melalui pendidikan 1 bulan, dididik agar kita tidak menjadi hambanya yang rakus. Maka saat berpuasa ada aturan alla yuksiral akla bil laili. Jangan terlalu banyak makan di waktu malam. Siang tidak makan, siang tidak minum, kok malam tidak boleh banyak makan. Sebab jika perut ini terlalu penuh dengan makanan akan mengganggu konsentrasi, hubungan vertikal kepada Allah, sholat tarawih jadi tidak khusyuk. Allah tahu yang merusak hubungan hamba kepadanya. Di antara kendala-kendala itu adalah karena terlalu banyak makan. Maka Allah didik kita supaya tidak menjadi manusia yang rakus. Pengaruh didikan 1 bulan untuk mewarnai kehidupan 11 bulan. Bahkan untuk sepanjang kehidupan. Bu, Ibu, kedengeran gak suara saya? Pohon salam banyak di Buaran. Di Buaran juga banyak pohon padi. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain lebaran jadi. Pohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Masya Allah. Kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita hamba Allah yang beriman. Dipersilahkan makan, dipersilahkan minum, tapi jangan berlebihan. Butuh arahan, butuh pendidikan. Dalam setahun ada media Ramadan, ada madrasah Ramadan, punya kurikulum, punya target yang ingin dicapai oleh Allah melalui pendidikan Ramadan. Saat kita datang ke pesta pernikahan di Bea Cukai Pusat, itu saat tamu datang, semua makanan yang ada dia ambil. Somai, bakso, sotomi, dimsum, zupazup, selendang mayang, cendol, kemudian es doger, kambing guling. Yang melihat itu komentar, Masya Allah, rakus amat. Allah nggak mau punya hambanya diberi label rakus. Karena yang rakus itu biasanya binatang. Jika ada kebun, banyak pohon kelapanya, saat jatuh, pemilik kebun suka menghampiri. Ternyata kelapa yang jatuh
sudah tidak sempurna lagi. Sebagian kulitnya sudah tak ada, kemudian batoknya sudah bolong, isinya udah nggak ada. Kelapa itu jatuh karena isinya sudah dimakan tupai, sudah dimakan bajing. Tapi jika kebun orang dan pohon-pohon kelapanya dijual, itu bukan bajing yang menjual, bajingan. Allah tidak mau punya hamba dapat label bajingan. Maka dididik 1 bulan melalui ibadah Ramadan dengan konsep Al-Quran. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Ada ibu rumah tangga tanpa seizin suaminya, dia diam-diam untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sampai dia kuli nyuci dengan tetangga sebelah. Itu perbuatan mulia, jangan dimarahi. Ibu kuli nyuci pakaian boleh dimarahin kalau ia mencuci uang. Maka kasus yang lagi rame, kasus pencucian uang. Itu yang dilarang oleh kitab suci Al-Quran. Berlebihan dan rakus dalam kehidupan. Kemudian kitab suci Al-Quran isinya juga tidak bertentangan dengan naluri manusia. Kalau laki-laki suka dengan perempuan, ada jalurnya, jalur pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wajah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Untuk apa? Hidup berumah tangga melalui jenjang pernikahan, litaskunu ilaiha, supaya hidup di dunia dengan fasilitas yang ada merasa nyaman, merasa tentram. Maka litaskunu ilaiha menjadi sebuah doa tamu-tamu yang datang diberikan kepada mempelai. Semoga sakinah, mawaddah, warohmah. Bahasa Al-Quran yang sudah digunakan untuk bahasa ketika kita memberi doa kepada kedua mempelai. Maka untuk mencapai ketenangan, ketentraman penuh dengan kasih sayang dan cinta, dibina melalui rumah tangga, melalui pernikahan. Agama melarang laki-laki menyukai laki-laki. Maka LGBT dilarang berada di negeri ini. Walaupun ada kelompok yang berupaya untuk melegalkan komunitas ini di negeri kita, tapi ditolak oleh Menteri Agama karena bertentangan dengan naluri manusia. Kalau di dunia ini isinya laki semua, pohon pisang nggak ada yang lurus, miring semua. Kalau dunia ini isinya wanita, perempuan semua, itu spring bed, itu kasur, itu spray, nggak ada yang bagus.
Maka untuk litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah, Allah Ta'ala bentuk rumah tangga melalui kitab suci agar terpenuhi naluri manusia. Jamaah yang mulia, maka kitab suci Al-Quran Allah Ta'ala wariskan, kitab sucinya pilihan, diturunkan kepada nabi pilihan dan umat pilihan. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kalau saya baca dengan nada seperti ini, emang ada arahannya dari Nabi. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran seperti kori-kori dari Arab baca. Islam masuk ke negeri kita melalui para saudagar, para pedagang yang datang dari Yaman. Mereka sambil dagang, mereka sambil mengajarkan agama, memberikan pelajaran pendidikan Al-Quran. Seperti itu kata Nabi, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan cara Nabi membaca, dengan cara orang Arab membaca. Jadi jika telinga ini mendengar ada orang baca Al-Quran dengan nada yang tidak biasa kita dengar, akan menciptakan masalah baru dalam kehidupan. Pernah dicoba di acara resmi di istana, ada qori baca Qurannya begini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Qori, dosen di sebuah perguruan, besok langsung dipecat sama Menteri Agama. Menteri Agamanya waktu itu Said Agil Al-Munawwar, profesor, doktor, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Berbagai macam disiplin ilmu dia miliki untuk menciptakan kedamaian agar tidak ada kegaduhan, supaya tidak ditampilkan lagi gaya-gaya baca seperti itu. Langsung dipecat sebagai pegawai negeri karena melanggar aturan. Menteri Agama yang dulu tuh ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Sekarang rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran Jakarta Lebak Bulus Pasar Jumat, yang dulu dikelola oleh Ibnu Sutowo Pertamina, instruksi dari Presiden Soeharto. Pak Ibnu, tolong bikin sebuah perguruan tinggi yang menampung qori-qori dan bakat-bakat qori dari negara kita. Maka dikontraklah pelatihnya qori Mesir, namanya Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, selama 16 tahun. Didikannya itu muncul juara internasional dari Indonesia, Muammar Z.A, Muhajir, Mirwan Batubara, Nasrullah Jamaluddin,
Zainal Arifin Lubis, Rahmat Lubis, Humaydi Hambali, qori-qori yang dilatih oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Azim, dikontrak oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mempersiapkan kader-kader qori terbaik berkelas dunia. Alhamdulillah. Jadi seperti itu tata cara dalam membaca kitab suci, supaya kemurniannya itu terjaga, supaya kesuciannya itu terjaga. Kalau dengan langgam yang tadi saya contohkan, silahkan untuk syair-syair, bukan untuk membaca Al-Quran, untuk menjaga kesucian. Kemudian kalau kita suka makan, suka minum, dibatasi oleh agama dalam setahun sekali siang hari Ramadan. Ini mesin yang kita jadikan alat transportasi untuk cari usaha, motor, mobil. Kalau terus sepanjang hari dipakai, cepat rusak. Begitulah tubuh manusia. Jika dalam 12 bulan setahun terus diisi, nggak ada puasanya, bakal muncul berbagai macam jenis penyakit. Maka Ramadan puasa. Orang kalau mau ambil darah, mau check up, itu disuruh puasa dulu sekian jam. Itu pakai konsep agama. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah niscaya sehat. Dokter-dokter di rumah sakit, jika ada pasiennya yang harus diambil tindakan operasi, disuruh puasa lebih dulu. Muslim DKI Jakarta sedang berduka karena Ketua Majelis Ulama Provinsi belum lama meninggal dunia. Usia masih muda, 56. Belum 60. Lagi sehat-sehatnya. Badan lagi bagus-bagusnya. 2024 dicalonin jadi Menteri Agama. Cuma terasa berat bagian belakang. Napas terganggu, tidak nyaman. Dia udah pesan jangan bawa ayah ke rumah sakit. Rupanya karena ia seorang pejabat, ada kemudahan musyawarah keluarga, akhirnya dibawa ke mitra keluarga. Sampai di mitra, keluarganya sudah tidak boleh mendampingi karena langsung divonis COVID. 2 hari dipindah ke rumah sakit Pertamina, 5 jam menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Pertamina. Keluarga belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Al-Quran berbicara penyakit. Ada sakit yang bisa disembuhkan oleh medis. Ada penyakit yang bisa disembuhkan dengan bacaan, dengan doa, dengan wiridan. Karena Quran sebagian Allah Ta'ala turunkan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, sebagian Al-Quran itu kami turunkan, ada yang berfungsi menjadi obat. Alam nasyrah laka sadrak. Hasil penelitian para ulama, itu obat penyakit migrain. Bacakan itu 3 kali
letakkan telapak tangan bagian kanan di posisi kepala yang terasa sakit. Allah kasih tuh solusi. Saat hidup ini ada penyakit, Dia yang memberi kita sakit, Dia juga yang memberi kita sembuh. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Dulu di zaman penjajah, untuk mendapatkan ilmu sulit. Karena guru-guru ketika memberikan ilmu kepada warga, terdengar oleh tentara Belanda, langsung ditangkap. Maka saat itu orang tua jika membantu warga yang sakit hanya dengan modal keyakinan, jika ada bayi yang perutnya kembung, itu nenek kita di kampung memberi obat dengan daun sembung, digarang di dapur, dikasih minyak kelapa, tengahnya dibolongin, kemudian ditutup di bagian tengah perut bayi. Nggak ada bacaannya, cuma sugesti saja dia. Bung, bung, pes. Habis kembung, kempes. Udah sembuh. Karena saat itu sulit untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari seorang guru. Tapi sekarang alhamdulillah, berbagai macam media, tinggal guru siapa yang kita minati, narasumber yang mana yang kita suka, tinggal cari. Allah beri kemudahan. Dulu sulit mendapatkan ilmu, maka sekarang teknologi serba canggih, berbagai macam sumber ilmu kita dapatkan untuk menambah kualitas ibadah kita. Ramadan yang berkualitas untuk meningkatkan produktivitas. Karena Ramadan mendidik kita menjadi orang yang memiliki disiplin waktu. Kita tidak akan melanjutkan makan jika sudah terdengar tanda untuk tidak boleh melanjutkan makan ketika menjelang subuh yang namanya imsak. Itu mendidik kita agar menjadi manusia disiplin. Disiplin tidak hanya ketika ibadah, tapi disiplin itu dibawa di tempat kita kerja. Maka kedisiplinan di tempat kita bekerja, mentaati peraturan-peraturan tempat kita bekerja akan meningkatkan produktivitas yang lebih baik dibanding hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu yang berlalu. Masya Allah, hikmah didikan Ramadan begitu luar biasa, manfaat dan hikmahnya banyak sekali. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi dapat kita sempurnakan, dapat kita tuntaskan sampai malam terakhir kita tarawih. Mudah-mudahan di akhir-akhir 10 terakhir bisa iktikaf, bisa di masjid, bisa di rumah, tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan tuntas, bisa hatam. Kalau nggak bisa, sedapatnya. Jangan lewatkan Ramadan tanpa ada yang baru dalam kehidupan kita. Sebab kata Nabi, roghima anfu rajulin man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi seseorang yang jumpa Ramadan tak ada perubahan. Enggak ada amal soleh yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan lain tak ada tadarus, di Ramadan pun tak ada tadarus, enggak ada perubahan. Rugi. Maka ketika Nabi melangkah akan menyampaikan khutbah Idul Fitri, sahabat yang ada di saf bagian terdepan terkejut
karena Nabi mengucapkan amin 3 kali. Sahabat selesai sholat bertanya, "Ya Rasul, apa yang terjadi sehingga kau ucapkan amin sampai 3 kali?" "Aku mengaminkan doanya Jibril." Kata Jibril, "Celaka seseorang yang jumpa Ramadan tapi tak mendapatkan ampunan dari Allah." Kata Nabi, "Amin." Maka berusahalah untuk mendapatkan ampunan melalui ibadah puasa, ibadah Ramadan. Karena semua ibadah itu bertujuan untuk menghapus kesalahan dan dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, "As-salatu ila salati, al-jum'atu ilal jum'ati, Ramadan ila Ramadan, al-umratu ilal umrati, kafaratun lima bainahunna." Dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang. Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini. Umroh bulan lalu sampai umroh bulan berikutnya akan menghapus kesalahan dan dosa. Nabi Adam Allah Ta'ala suruh puasa untuk menghapus kesalahannya. Karena ia melanggar larangan Allah makan buah kuldi. Begitu ia melanggar larangan Allah, kata Nabi, "Man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda." Orang yang sekali berbuat dosa, hatinya dicoret dengan coretan warna hitam. Kalau sudah ada noda, ada dosa yang belum kita perbaiki kepada Allah, ibadah itu tidak nyaman, ada kendala, ada rasa tidak enak. Maka Nabi Adam begitu melanggar larangan Allah, kulitnya terpengaruh coretan hati karena dosa. Kulitnya jadi hitam, turun di India. Dari sorga turunnya ke India. Maka orang India rata-rata kulitnya itu hitam. Hitam manis. Kayak artis yang namanya Syahrul Khan, Anjali, itu hitam manis, hidungnya mancung. Yang nyanyinya Hamko Hamite Turalo, itu kulitnya hitam manis karena pengaruh Nabi Adam turun di situ. Allah Ta'ala suruh puasa untuk menghapus dosa. Nabi Adam puasa 3 hari. Puasanya Nabi Adam diabadikan oleh umat Nabi Muhammad. Puasa sunnah setiap pertengahan bulan, mulai tanggal 13, 14, 15. Puasa sunnah ayyamul bid. Yaumun 1 hari, ayyam beberapa hari. Maka oleh ulama ahli fikih dinamakan puasa ayyamul bid, dalam rangka mengenang puasanya Nabi Adam untuk menghapus dosa karena ia melanggar larangan Allah. Setelah ia puasa, kulitnya kembali putih seperti waktu ia ada di sorga. Maka bapak-bapak besok Ramadan jika punya istri, warna kulitnya pengen putih hari raya, nggak usah dibawa ke salon, biayanya besar. Itu bedak yang harganya 320.000, Repro Multi, Masari Ayu, Wardah, Mars Gold, Sport, NL, Latulip, Merbela, Tulji, Pixi, mahal. Udah suruh puasa aja, insya Allah. Bersih batin, bersih juga zahir. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin
ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، زين أخلاقنا بنور القرآن، زين بيوتنا بنور القرآن، واجعل أولادنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.